terutama sini bagi untuk investornya ya, gitu kan ya, monggo gitu kan ya. Silakan berinvest di Pacitan karena Pacitan itu banyak mempunyai potensi yang luar biasa gitu, sumber daya alam yang luar biasa gitu yang sangat layak dikembangkan. Terus yang kedua untuk wisatawan gitu, para wisatawan gitu kan ya, monggo gitu kan ya. Silakan datang ke Pacitan untuk menikmati keindahan Pacitan karena itu tadi Pacitan ini bisa dikatakan surganya pantai gitu ya, Betul. yang ada di wilayah Jawa Timur ya khususnya ini. Jadi dengan tagline baru, semangat baru Pacitan yaitu 70 Mile Sea Paradise itu sangat layak dan sangat ini untuk dinikmati lah ya, dikunjungi gitu. Monggo silakan datang ke Pacitan ya. Gimana? Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar sekarang. Dan bahasan kita hari ini jalan-jalan jauh. Belum jalan-jalannya, tapi kita ngobrolin salah satu daerah yang ada di ujung selatan Jawa Timur. Wisatanya keren banget. Fanhar sendiri 2 kali seumur hidup ke sana dan masih kurang sebenarnya karena setiap aku ke sana nih Empower itu perkembangannya signifikan. Kita bakal ngomongin soal Pacitan, dan karena ngomonginnya soal Pacitan, tak datengin langsung anggota DPRD Jawa Timur yang asal sana ya, Mas Indra Widya. Siap. Dari Komisi Pinten Mas, Punten. Komisi B Mas. Komisi B fraksi Demokrat ya? Iya. Luar biasa. Ini asli Pacitan dan Asli Pak. jujur Mas ya, kalau kita ngomongin Pacitan Mas ya, itu keren sih Mas. Saya itu kesana 2 kali seumur hidup. Tahun 2011 sama yang waktu peresmian musim SBY itu Mas. Oh iya. Itu tahun berapa ya? 2018an harusnya gitu. Tepatnya lupa ya, Iya. saya masih ya. Saya juga juga hadir waktu itu. Wah, berarti kita ada di lokasi yang sama tapi belum kenal kan. Selamat datang anyway Mas Indra di podcast Suara Rakyat Radio. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang kita ngomongin jalan-jalan tuh harus semangat gitu kan Mas. Ya. Pacitan itu asli keren banget. Tapi potensinya kalau menurut Mas Indra sudah optimal atau gimana? Ini udah bagus loh Mas, tapi Mas. Ya tentu ya kalau bicara optimal ya belum Mas, masih perlu ada penambahan fasilitas lah ya itu. Apalagi sekarang ditemukan ini objek-objek wisata, spot-spot wisata baru di Pacitan. Oke. Makanya sekarang tagline-nya Pacitan berubah dari dulu 1001 gua ya, sekarang kan 70 Mile Sea Paradise. Tuh. Sepakat saya Mas, karena waktu ke sana itu banyak turis-turis mancanegara yang mau surfing. Betul. Keren, dan Ya. kalau saya nggak salah ombaknya itu beda Mas ya, makanya rame banget ya. Betul. Jadi bisa dikatakan anugerah tersendiri buat Pacitan di dunia surfing lah ya gitu. Karena memang betul Mas Farhan bahwa ternyata ombak untuk surfing itu tidak semua wilayah pantai sama atau memiliki. Nah, Pacitan dianugerahi itu tadi salah satu spot untuk surfing bahkan tingkatnya internasional. Gelombang ombaknya bagus di situ, gitu kan ya. Makanya dulu pernah diadakan surfing tingkat internasional di Pacitan. Oh, kapan itu Mas? Tepatnya saya lupa Mas, pernah itu ya? sudah lama. Sudah lama, Wow. sudah. Ya. Berarti ini Pacitan ini memang sudah jadi destinasi wisata yang oke sejak lama loh ya. Iya. Fasilitasnya tapi untuk titik-titik surfing itu sampai sekarang kalau saya yakin sih perkembangannya pasti signifikan. Iya. Tapi yang harusnya paling dikejar sekarang kalau menurut panjenengan di sisi mananya nih Mas? Di sisi sarana pendukungnya lah ya, sarana prasarana pendukungnya. Itu tadi Mas. Kita kalau bicara ini spotnya ya, gitu ya. Pacitan itu mempunyai banyak sekali. Dengan garis pantai 70 mil tadi gitu ya, itu ternyata ditemukan juga puluhan titik atau spot pantai yang indah gitu loh. Oke. Itu gitu kan ya. Nah, makanya tentu karena ini juga banyak penambahan titik-titik baru tadi ya di pantai, tentu itu sarana prasarannya yang harus kita kita dukung lah ya, kita supaya akses ke sana semakin mudah gitu ya dan sebagainya gitu kan ya. Intinya kan sebetulnya kalau sumber daya alam Pacitan itu nggak kalah Mas dengan wilayah lain, dalam arti banyak ditemukan itulah ya spot-spot indah untuk objek wisata.
Iya sih, karena kan nggak kalah banget mas. Kalau dibilang nggak kalah, sebenarnya kalau buat saya malah bukan nggak kalah mas, tapi nomor satu mas. Buat Iya, saya iya. itu, saya bukan begitu suka pantai ya. Sebenarnya saya Iya. lebih suka liburan ke gunung. Tapi kalau pantai itu menurut saya pribadi nih mas, ada dua di Jawa Timur ya mas. Iya. Pacitan sama Banyuwangi. Itu keren. Banyuwangi itu pun yang Jilen. Udah itu aja yang menurut saya Iya. bagus. Kalau Pacitan itu seingat saya waktu saya main ke sana, bener panjang pantainya itu dimanapun Iya. spotnya keren banget loh mas. Cuman kan, nah ini mumpung panjenengan kan ada di DPRD Jawa Timur ya mas, biasanya akses juga kan jadi problem. Koordinasi lintas kabupaten ini gimana? Karena kan Pacitan kan ada di ujung selatan, di sampingnya kan ada Trenggalek mas ya, Iya. sama Ponorogo. Nah Iya, ini koordinasi Ponorogo, lintas Jawa aksesnya Tengah, pripun? ke selatan. Sama ada Jawa Tengah Iya. juga. Lah ini pripun mas supaya bener-bener optimal? Karena kan kalau ada destinasi wisata yang bagus tapi nggak digarap sempurna, nggak koordinasi lintas sektor kan Iya. percuma mas ngapunten. Iya, sudah Mas Burhan. Jadi itu sudah dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Pacitan lah ya. Itu makanya Pemda Pacitan ini kan kerjasama dengan apa maksudnya kota-kota sekitar ya yang ada di Pacitan, termasuk bahkan sampai dengan Jogja gitu kan ya, udah ada MOU-nya gitu kan ya. Tentu apalagi yang lebih dekat misalkan dengan Ponorogo dan sekitar itu sudah dijalin itu. Bahkan ada apa istilahnya itu angkutan travel Damri itu ya, itu yang mengkonektivitaskan antara objek wisata yang ada di Magetan gitu kan ya, dari Telaga Sarangan itu sampai ke Pantai Telayar Pacitan. Nah, Sudah ada, Mas? itu sudah ada. Wow. Nah, itu murah meriah gitu kan ya. Dan itu tadi maksudnya dengan biaya murah gitu ya, kita bisa berwisata ke Pacitan, langsung ke objek wisatanya, bukan ke kotanya loh ya, langsung ke objek wisatanya. Oh ini Benar. keren loh mas, karena sepanjang ingatan saya waktu itu belum ada, dan Iya, ini sekarang sudah dulu ada. belum ada, Mas. Wih, jadi kalau ke Pacitan udah nggak perlu bingung lagi ya. Kalau dulu kan kita bingung naik apa ke sana gitu kan. Ini Iya, sudah ada dari sudah Sarangan ada, bahkan ya. Sudah ada. Wow, padahal Sarangan ke Pacitan ini lumayan jauh, dan itu masih Iya. dapil panjenengan nggak sih mas kalau nggak salah? Beda ya? Masih ya? Mas, ya. Jadi dapil saya kan Pacitan, Magetan gitu kan ya, Iya. Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, ada 5 kabupaten. Oh, banyak loh. Saya bayangin kalau pas reses, waduh ini sahabatan Iya. masyarakat kan pasti gitu kan. Kalau seperti kemarin saya juga keliling Mas, gitu kan ya, di Pacitan, Magetan, Ponorogo dan sebagainya. Nah, Itulah kita. pasti kan kalau pas keliling itu kan kelihatan tuh mas akses jalannya. Saya Iya. juga ingat waktu saya ke Pacitan waktu peresmian Museum SBY. Mabuk darat saya mas. Itu gimana? Apakah memang nggak bisa di jalannya kayak ya kelokannya lebih diperhalus gitu tak atau Sudah gimana? Mas. Oh, Ya, sudah ini, sebenarnya. jadi alhamdulillah. Maksudnya gini ya, itu tadilah kita ini kan juga tidak tinggal diam lah ya. Apalagi ada mentor kita Pak SBY Ya, gitu ya. itu dia kan. Dia pun juga akan selalu bagaimana lah ya untuk mewujudkan Pacitan ini supaya semakin maju gitu kan ya, semakin sejahtera lah untuk masyarakatnya kan gitulah ya, dengan berbagai macam sektor. Nah, jadi gini alhamdulillah Mas, ini berita baiknya provinsi juga sudah melakukan pelebaran jalan akses ya dari Ponorogo ke Pacitan. Nah, itu kan salah satu wujud inilah ya kepedulian atau hadirnya dari pemerintahan provinsi untuk Pacitan. Gitu. Salah satu ininya lah ya. Nah, itu Mas, jadi sudah dilakukan itu, gitu kan. Jadi maksudnya tadi Mas Warwan yang berkelok-kelok banget gitu ya, itu ya, itu dikeprasin ya, istilahnya dikepras lah ya, dilurusin gitulah ya, itulah. Itu salah satu upaya yang saat ini bisa kami lakukan. Tapi harapannya kan tentu nanti kan kalau ada jalan tol gitu, nah itu lebih luar biasa lagi. JLS nggak sih mas bicaranya? JLS kan sudah Mas, itu di eranya Pak SBY. Betul, saya ingat banget tuh. Nah, tapi kan beda, maksudnya ini tol kan lebih ini kan gitu loh. Iya. JLS sudah ini, tapi kan yang namanya jalur-jalur gitu yang masih kelokannya kan masih terasa gitu loh maksud saya. Beda kalau tol ini sudah nggak ada kelok-kelokannya ini, bus gitu. Kalau tol aksesnya dari mana mas? Saya penasaran ini, mumpung kebahas tuh ini. Nah kurang tahu ini kan baru wacana ya. Baru rencana ya, baru itu yang kita usulkan ini kan umumnya perintah pusat. Betul. Karena dananya besar sekali gitu kan ya. Itu.
wah ini kalau terwujud jalan tol menarik sih Mas. Karena ya itu akan mengurangi keluhan yang bikin mabuk gitu kan. Pacitan ini kalau dari dapil Panjenengan Mas, itu kan daerah Mataraman lah ya, minus Madiun sama Nganjuk lah, itu kan harusnya kan masih masuk Mataraman juga. Tapi kan kalau kita anggap dari Magetan, kita tarik ke Pacitan, Pacitan ini bisa jadi destinasi utamanya loh Mas. Promosi digitalnya itu pun sampai sekarang Mas. Karena kok kalau saya scrolling TikTok nih Mas ya, jarang ketemu Mas. Masa-masa ini Mas, ini sudah luar biasa Mas. Bahkan Pak Bupati ini ya, Bupati Pacitan itu kan juga pemain medsos. Oke. Ya, jadi kan itu salah satu ini juga, dan Pak Bupati juga menghimbau gitu ya kepada jajarannya untuk aktif bermedia sosial. Betul. Dalam arti yang positif untuk mempromosikan Pacitan itu dilakukan Mas gitu. Makanya sekarang ya ini kepala dinas jajaran apa ya, bukan cuma kepala dinas saja, udah bermain TikTok semua. Wah itu bukan cuma TikTok lah ya, media sosial lah, IG dan sebagainya. Betul. Itu mereka sudah Mas gitu kan. Aktivitas apa, potensi apa yang ada di Pacitan itu udah banyak yang itu. Saya juga wah ini ya bagus ini suatu gebrakan. Nah, itu salah satu promosi lah ya. Selain tentu secara lebih formal lagi gitu, itu juga sudah dilakukan. Ya karena kan sosial media itu support system kan, tapi dia penting, dan kalau sudah efektif, nah nanti tak cek Jawas aku. Karena jujur Mas, akhir tahun ini kok kayaknya aku pengen liburannya ke sana. Bosen Mas. Sungai Maron Mas, belum pernah nih Mas Warwannya. Kemana Pak? Ke Sungai Maron. Belum. Aku ke pantai yang itu Amazonnya Jawa Timur. Oh, di sebelah mana Mas Ngapunten? Tepatnya sih di Kecamatan Donorojo ya. Donorojo itu sebelah barat, selatan barat itu. Di daerah sana Mas ya, apa yang nggak jauh sih, maksudnya gini loh, Pacitan itu sebetulnya kalau dari jarak atau waktu tempuh sangat terjangkau sebenarnya. Maksudnya iya, dari ujung-ujung aja paling lama 1 jam udah. Ini dari ujung ke ujung ya, itu paling lama gitu loh. Apalagi kalau kita berada di titik tengah gitu kan ya, rata-rata mau ke barat ke timur itu rata-rata sih kurang lebih ya itu 30 menit udah sampai. Cepet. Bayangkan kita jalan kalau misalkan ini ya di metropolitan, apalagi Surabaya, Jakarta gitu tuh, 1 jam aja kita nggak bisa. Itu. Saya dari sini aja, dari Laguna Avenue Sukonomor ke tengah 1 jam Mas. Ya itu Mas, makanya itu sih. Menarik ya, jaraknya kemana-mana deket dan tempat wisatanya sebetulnya banyak ya. Banyak. Oke, jadi semakin seru kan ya Mawar. Aku jadi semakin pengen akhir tahun aku pengen ke Pacitan deh. Masih banyak yang mau tanya Mas, tapi nanti dulu. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya Mawar, bahas soal Pacitan dan seru banget. Aku kayak akhir tahun mau jalan-jalan ke sana sih Mas. Hampir Mas main aku ke Pacitan. Tapi kalau kita bicara dapil Panjenengan ini kan kebetulan area selatan Jawa Timur semua ya kan. Untuk bisa sektor situ tuh diperkuat tuh Mas, kan ada Ponorogo, ada Pacitan, ada Trenggalek ini kan. Kalau ini semua berjalan optimal jadi satu kan keren tuh Mas. Nah, langkah yang sudah Panjenengan dorong dari DPRD Jawa Timur ini apa sebenarnya Mas? Ya, kalau yang sudah kami lakukan Mas ya itu tadi, maksudnya memperkuat akses ke Pacitan ya itu. Bahwa apa seperti yang saya singgung di depan tadi, provinsi sudah hadir gitu kan ya, untuk sarana prasarannya dalam arti ini aksesnya gitu ya ke Pacitan, insya Allah lebih mudah, lebih bagus gitu kan ya, melakukan pengeprasan dan pelebaran jalan dari Ponorogo ke Pacitan. Itu salah satunya Mas gitu ya. Dan juga pemerintah provinsi juga sudah banyak memberikan bantuan-bantuan penguatan gitu ya, untuk peningkatan sektor-sektor atau objek-objek wisata, bahkan termasuk UMKM-nya gitu ya, kita berdayakan semuanya, karena semua itu kan ada saling keterkaitan lah ya gitu ya. Kan kita bicara objek wisata itu tidak cuma melulu misalkan pantai gitu ya, enggak. Di situ kan harus ada pelaku-pelaku UMKM, pelaku-pelaku kulinernya yang bisa menambah daya tarik kan gitu ya. Oh kita ke sana karena selain kita bisa menikmati pantai yang indah misalkan kan gitu, di sana juga makanannya enak gitu ya, kulinernya banyak. Oh itu tahu tuna, harus sate Ponorogo. Wah, ya. Jadi itu Mas, sekarang bicara wisata itu bukan cuma ini loh ya, bukan cuma
keindahan alam loh ya. Iya, betul. Kuliner itu menjadi objek wisata juga gitu. Benar. Saya sering kali misalkan ini apa ya ke suatu wilayah gitu kan ya, itu kepengen sate kelinci nih gitu kan ya. Oh ya oke, ke Magetan gitu kan ya, ke Sarangan ya, Iya. gitu kan ya. Itu dan begitupun untuk yang wilayah Pacitan gitu ya, pengen kangen makan tiwul gitu ya, itu pengen kalakan kelong gitu. Itu apa Mas? Kelong itu sayur pedas, sebetulnya gini, nama ikannya itu Mas, hiu, jenis hiu. Oke. Jenis hiu. Menarik gitu sih ini, Tapi kalau oke. makan itu kelong gitu Oke. ya. Itu di sayur pedas. Sebelum di sayur pedas itu diasepin gitu loh Mas. Terus di sayur pedas itu. Itu salah satu khas makanan Pacitan. Itu Mas. Kadang saya pun waktu itu masih di Jakarta gitu ya, gitu. Termasuk di Surabaya ini gitu ya. Ya namanya ini ya kangen juga kadang-kadang gitu ya. Jadi pengen ke Pacitan gitu, itu kadang-kadang coba itu kita cari yuk apa kalan kelong kulinernya gitu ya. Maksudnya tidak melulu objek wisata secara ini loh ya, alam atau gitu, enggak. Itu sebagai penunjang. Menarik sih. Diperdakan nggak Mas? Karena khawatirnya kalau tidak dikunci perda itu kan kayak kurang kuat gitu loh Mas. Diperdakan nggak kayak gitu-gitu tuh Mas? Oh iya, ada yang ini Mas ya, misalkan kayak tarif gitu kan ya, itu yang dulu itu ditarifkan situ ya, itu sekarang dirubah ini gitu kan ya, perdanya Pak masuk situ gratis apa tiket orangnya ya, itu gratis, tapi kita cuma bayar parkir gitu aja gitu tuh Mas. Iya, tentulah ikut harus diperkuat, harus ada payung hukum yang apa ya, yang ikut menguatkan juga gitu kan. Karena kalau nggak dikunci kayak gitu khawatir ya, ganti kepala daerah di satu wilayah berubah lagi gitu kan. Memang harus dikunci perda dari atas nggak sih Mas? Harus demikian atau sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa kalau menurut panjenengan pripun Mas? Ya lihat-lihat Mas ya, lihat ininya lah ya, tidak semua harus diperdakan mungkin gitu ya. Ya namanya ini kan biasa lah ya, misalkan sudah ganti pemimpin tapi saya yakin lah ya, siapapun itu pasti pinginnya kan wilayahnya itu juga semakin baik, semakin maju, dan perda itu kan juga tidak selamanya mungkin apa ya sesuai kan harus mengikuti perkembangan zaman juga kan, gitu loh ya. Jadi kalau memang itu perlu dirubah karena zamannya sudah berubah gitu ya, nggak masalah gitu. Tujuannya baik. Itu dia, asalkan tujuannya baik ya nggak apa-apa kan gitu kan. Nggak masalah Mas. Untuk pengembangannya tapi Mas, kalau cuman bertumpu ke APBD kok kayaknya berat Mas ya. Either itu APBD provinsi, APBD kabupaten, ini berat loh Mas. Swasta masuk itu seperti apa? Ini peran swasta juga diperlukan atau pripun nih Mas? Sangat Mas, betul. Karena kalau kita cuma mengandalkan PAD apalagi Pacitan ya itu kan kecil gitu kan ya. Provinsi juga punya keterbatasan, begitupun pusat kan gitu. Karena yang diurusin pemerintah ini bukan cuma Pacitan kan, itu seluruh Indonesia. Nah, tentu selain dari tadi ya, kita juga harus mencari sumber-sumber lain gitu kan ya, termasuk ke pihak-pihak ketiga atau swasta. Nah, contohnya Mas, nah ini kabar baik ini Mas Farhan. Apa tuh Mas? Jadi di Pacitan ini sekarang insya Allah nih ya, insya Allah karena sebentar lagi mau groundbreaking gitu atau peletakan batu pertama hotel bintang. Wih. Ya kalau selama ini kan yang ada cuma homestay, losmen gitu lah ya, maksudnya hotel-hotel biasa gitu ya. Ini insya Allah akan ada hotel bintang hadir di Pacitan. Itu luar biasa kan gitu loh ya itu harapannya yang dulu mungkin wisatawan itu masih agak enggan datang ke Pacitan karena di Pacitan nggak ada hotel yang bagus gitu kan ya. Gitu ya. Nah, insya Allah nanti semangat lagi, wah di Pacitan udah ada nih hotel bintang nih, gitu. Dan itu swasta masuk berarti Mas ya? Iya. Nanti peluangnya gede nih Pacitan deh. Insya Allah. Iya. Di sisi lain tuh ya Mas, kalau eksploitasi alam itu kan akan muncul problem tersendiri biasanya. Ada banyak wilayah tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional pun yang alamnya bagus-bagus itu eksploitasinya berlebihan terus akhirnya rusak. Saya ambil contoh di Maldives Mas. Itu kan sudah mulai berubah tuh kan. Nah, apa nggak ada kekhawatiran seperti ini Mas? Kalau di Pacitan insya Allah nggak ada Mas ya, dan mudah-mudahan jangan sampai lah gitu ya. Itu memang harus kita belajar dari daerah lain. Kalau ada sesuatu yang ini harus kita cegah di awal lah gitu ya. Jadi maksudnya
Karena di Pacitan kan juga nggak ada misalkan apa Mas ya tambang, biasanya kan gitu kan Oh ya. iya juga ya, benar-benar. Itu nggak ada ya, jadi nggak sampai yang merusak apa ya di Pacitan. Aman berarti ya? Insya Allah aman Mas, saya kira ya selama ini Karena tidak nggak ada. ada lah. Nggak ada eksploitasi misalkan tambang gitu, itu nggak ada. Jadi alamnya tetap akan terjaga dan Iya. roadmap untuk pariwisata di sana inline dengan kondisi alamnya, Iya. tidak nambah-nambahi gitu kan ya. Iya. Nggak ngerusak. Oh keren sih kalau kayak gini. Tinggal sekarang PR-nya bisa jadi adalah SDM Mas. Biar SDM-nya sih kalau saya waktu terakhir jalan-jalan ke sana sih sudah oke. Cuman kalau memang Iya. habis gini kan ada katanya bintang 5 nggak sih Mas? Iya, Nah, iya. berarti kan perlu Bintang ada 3 kan. bintang 3. Oh, pokoknya bintang gitu ya. Iya. Ini kan perlu ada peningkatan SDM nih Mas. Pelatihan-pelatihan disupport nggak sama pemerintah provinsi Mas? Oh iya, iya Mas. Saya udah beberapa kali mengadakan pelatihan-pelatihan, yaitu ya penyuluhan ke pelaku UMKM gitu-gitu ya, memberikan bantuan alat dan sebagainya lah gitu kan ya. Udah masih harus kita intinya mereka harus kita dampingin terus gitu ya, kita bina gitu ya, karena justru itulah ya dari mereka itu para pelaku UMKM itu yang memperkuat ekonomi kita. Gitu. Karena kalau mereka tidak dibina, nggak dikasih pelatihan, bubar juga loh Mas ya. Iya, Backbone-nya ada di situ apalagi ya. kan juga mereka kan biasanya kendalanya Mas, yang namanya UMKM itu kan modal Ya. kurang kan gitu ya. Kita juga harus hadir di situ. Maksudnya bagaimana solusinya? Dan kalau kita bicara model UMKM, Pemprov juga udah support kan ya Mas? Support. Luar biasa banget lewat BUMD, Iya. BUMD, lewat bantuan KM, lewat Bank Jatim juga kan seperti itu kan Mas. Iya, iya. Menarik sih. Terus gimana Mas jaga supaya kan kalau itu kayak pelatihan-pelatihan itu kan dan bantuan-bantuan itu kan butuh untuk ada alokasi anggaran tuh Mas. Iya. Panjenengan jaganya pripun Mas supaya alokasi anggarannya tidak dikurangi. Tapi itu Iya. jawab nanti dulu aja Mas. Kamu jangan kemana-mana ya Mas. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mor. Tadi terakhir pertanyaannya untuk Mas Indra nih. Kan harus dijaga tuh Mas anggarannya biar berlanjut gitu kan. Tahun ini ada, tahun depan nggak ada ya. Emang Mbak Mas. Pripun jaganya ini gimana Mas Indra? Iya, ya gini Mas Baran. Jadi kebetulan saya kan masuk di Banggar ini. Oh wow, wah ini pas nih ternyata deh. Betul. Semua kalau bicara anggaran, pengawalan anggaran apa kan ini ya salah satu tugas Banggar lah. Gitu. Betul. Nah saya ada di situ, gitu. Ya disitulah saya berusaha untuk berperan lah, gitu ya, bagaimana cara menjaganya. Wah kalau itu kan rahasia ini. Karena kan memang ada dinamikanya atau rahasia bukan kenapa gitu. Iya betul. Dinamikanya macam-macam gitu betul. kan. Apa maksudnya kan gimana ya? Memang dinamika di situ kan biasa lah. Kadang-kadang dari pihak eksekutif legislatif itu kan ya katakanlah mungkin ada prioritas atau kepentingan sendiri-sendiri gitu kan, yang mana yang diprioritaskan. Itulah itu. Tapi sejauh ini alhamdulillah lah pasti ada jalan tengah dari semua itu. Semua bisa dirembukan Mas. Betul. Itu Karena dia. toh pada dasarnya semangatnya sama Mas, eksekutif sama legislatif itu juga pengabdian untuk masyarakat. Nah itu kan. Itu Jadi kan walaupun punya sudut pandang berbeda, lek digoleki jembatannya pasti ketemu gitu kan. Iya betul. Jembatan bisa dibangun gitu kan sih Mas. Betul. Iya. Kalau panjenengan sendiri tapi Mas melihat wajah Pacitan sama kawasan selatan Jawa Timur, pariwisatanya itu kayak gimana dalam 5 tahun ini? Perkembangannya bakal seperti apa? Saya optimis, insya Allah Mas, apalagi dengan semangat baru dari Kota Pacitan yang memang ingin wisata Pacitan itu mendunia, gitu kan. Makanya kemarin tagline-nya kita rubah, gitu kan ya, dari 1001 gua menjadi 70 Mile Sea Paradise, gitu kan ya. Itu insya Allah akan lebih menjual karena ya bisa dipanjangkan kan ya, kalau keindahan gua itu seperti apa gitu kan ya, paling ada batas-batas ininya lah. Tapi kalau keindahan alam pantai gitu ya, itu saya kira maksud saya itu lebih luas dan lebih inilah gitu. Cakupannya lebih dalam lagi. Lebih, gitu kan ya. Maksudnya orang ke pantai itu kan juga bisa mungkin berenang, bermain gitu ya. Istilahnya apa ya, bahkan berkuliner di objek-objeknya itu dan sebagainya lah. Banyak yang lebih dieksplor maksud saya gitu ya. Daripada itu tadi misalkan
dari sebuah kalau kita perbandingan dari sebuah pantai dan sebuah gua gitu ya. Saya kira lebih banyak yang diekspor objek pantainya gitu loh. Harus didorong lagi gitu Nah, kan. itu betul. Karena kan kalau kita bicara Pacitan sekarang memang sudah mulai, tapi belum jadi kayak destinasi utama gitu loh Mas di Jawa Timur. Masih jadi alternatif ya Malang, Batu kan orang-orang top of mind-nya ada di situ dulu. Supaya geser Pacitan jadi destinasi utama, yang paling realistis menurut Mas Indra mana dulu yang dibenerin Mas? Jalan itu harus ya. Iya. Dan akses Mas, akses ke sana. Karena gini, Pacitan itu bukan kota bukan kota lintasan, tapi kota tujuan. Nah, itu dia. Ya, misalkan mana Mas Madiun, orang mau ke Solo lewat Madiun kan gitu ya, dan sebaliknya gitu. Tapi orang mau ke Pacitan itu ya benar-benar niatnya ke Pacitan. Harus gitu begitu ya. Gitu ya, karena kota tujuan. Nah, orang mau ke sana itu kadang juga berpikir itu tadi Mas, gitu. Berapa lama sih ke Pacitan? Ya kan gitu ya. Jaraknya gitu kan. Waktu tempuhnya gitu-gitu. Nah, itu juga menjadi pertimbangan sendiri. Nah, salah satu cara memang kalau menurut saya loh ya, itu tuh kita pokoknya intinya terlepas nanti ada jalan tol atau tidak, tapi semangat kami gitu kan ya, ingin supaya waktu tempuh ke Pacitan itu lebih cepat gitu ya, dan jalannya juga lebih bagus lah ya gitu ya. Itu saya kira akan menarik nanti Mas, akan menarik gitu ya. Apalagi kan sudah ada CLS yang dulu dianu Pak SBY itu ya, tinggal dilanjutkan, betul. Tinggal dikembangkan sedikit-sedikit aja udah. Saya kira itu bisa terwujud Mas ya. Ya mungkin Insya Allah agak panjang lah ya, tapi bisa gitu Mas ya. Insya Allah. Oke, ini tinggal kita tunggu nih ya Pak. Fanda dapat ide yang menarik sih Mas ini sebenarnya, tapi nggak tahu ini memungkinkan atau enggak. Jauh ini jangan cuma lintas kabupaten Mas, lintas provinsi misalnya, sama Jawa Tengah. Kan ada lewat Pacitan itu kan paling nyaman jalannya kan lewat Solo tuh Mas. Iya. Nambah setengah jam nggak sih, bener ya Mas? Iya kurang lebih ya. Nah, itu mungkin nggak kalau misalkan kerjasamanya diekspan dengan Jawa Tengah atau mungkin malah dengan Jogja. Shuttle-nya itu dari Jogja ke Pacitan ada ready dan murah. Itu mungkin nggak sebenarnya Mas? Oh sangat memungkinkan ya. Kalau yang saya ingat itu bahwa Pemda Pacitan juga sudah melakukan Mas MOU atau kerjasama dengan Jogja gitu ya. Kalau nggak salah malah dengan bandara ini ya, bandara Jogja gitu itu sudah ada MOU-nya gitu kan ya, untuk inilah ya apa istilahnya untuk menunjang wisata yang ada di Pacitan. Sudah dilakukan Mas. Berarti Pemkab Pacitan sudah proaktif dong untuk itu. Sudah. Tinggal dibantu dorong dari Prof dan DPRD provinsi nih kalau kayak gini Pak Arya deh Mas. Iya. Itu kalau terwujud keren sih Mas. Insya Allah Mas, makanya itu. Kalau saya optimis sekali Pacitan dalam hitungan ya berapa tahun ke depan nanti insya Allah lah ya, itu perkembangannya luar biasa. Kok feelingku nggak sampai 5 tahun bisa deh Mas. Amin. Iya loh, ini lihat MOU-nya sudah ada, pengembangannya sudah ada. Belum nanti kalau CLS-nya lanjut gitu kan. Ini bakal keren loh Mas. Nanti ada Pak SBY, Mas Ibas, Mas AHY. Lengkap loh ya kan. Itu Mas. Tinggal didorong bareng-bareng. Betul lah, beliau itu kan juga luar biasa ya. Maksudnya beliau tidak berpangku tangan atau tidak. Beliau selalu berpikir untuk Pacitan. Gimana memajukan Pacitan, makanya sampai Pak SBY aja mendirikan museum ya di Pacitan, bayangkan. Kalau ya kalau menurut saya loh ya, pemikiran saya, kalau Pak SBY berhitung untung rugi gitu ya, rugi taruh di Pacitan. Betul. Kalau cuma sekedar profit ya, betul. Tapi kan beliau bukan itu. Nah, beliau ingin gitu kan ya, ini sebagai pemantik gitu ya, supaya Pacitan lebih menggeliat lagi gitu ya. Makanya museum yang luar biasa bagusnya ini, megahnya ini gitu kan, sama Pak SBY ditaruh di Pacitan, bayangkan gitu. Karena melihat potensinya juga luar biasa Mas. PR-nya berarti ke masyarakat lokal kayak gini, kalau kayak gini Mas. Apa yang harus dilakukan masyarakat lokal untuk pemerintahnya udah bagus banget nih, sudah mendorong supaya Pacitan jadi destinasi utama. Bahkan sampai ke pemerintah provinsi pun juga support. PR masyarakat lokal Pacitan Mas, yang menurut Mas Indra, ini harus dibenahi nih dari masyarakat lokal. Apa coba Mas? Ya mungkin perlu ditingkatkan aja, dalam arti gini ya, kita membangun suatu wilayah, mengembangkan wilayah itu tidak bisa sendiri. Semuanya harus bersama-sama, termasuk masyarakat juga harus terlibat, harus mendukung gitu kan ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pusat gitu kan ya. Ya salah satu contoh memperkuat budaya gitu kan ya, budaya-budayanya, karena itu juga bisa menunjang wisata yang ada di Pacitan kan gitu ya. Jadi
bukan cuma objek secara ini fisik, tapi juga harus ditunjang misalnya terus. Dan juga ini Mas, budaya itu kan bukan melulu hal-hal yang berbau seni maksud saya ya, gitu kan ya. Oh iya juga sih, benar. Budaya itu juga harus budaya dari perilaku kita gitu ya. Misalkan ini kalau masyarakatnya sopan, baik gitu, orang akan selalu mengingat, masyarakat Pacitan sopan, baik gitu ya. Ditanya misalkan jalan ke sana objek wisata ditunjukin, dianugerahkan baik gitu, itu akan itu saya yakin itu mempunyai daya tarik sendiri. Orang akan kepingin datang ke Pacitan lagi itu. Terus yang kedua Mas, yang kedua itu misalkan ini ya kan para pelaku UMKM atau yang berjualan itu ya kuliner gitu kan ya, itu kalau mereka baik gitu ya, dalam arti nggak menaikkan harga mentang-mentang ini platnya luar Pacitan ini, udah deh mumpung ada ini wisatawan dari luar kota kita naikin ini harganya 10.000 jadi 20.000 misalkan gitu ya. Banyak itu cerita kan akan membuat kapok. Iya Mas, gitu ya. Orang akan Mas kapok lah saya datang ke sana. Nah, kebalikannya kalau ya pokoknya harus jujur betul. Harus menjaga etika-etika yang ada itu, insya Allah Mas. Itu juga salah satu pendukung inilah. Orang akan kangen lagi datang ke Pacitan. Orangnya baik, kulinernya enak tapi murah gitu kan ya. Gitu. Jadi orang nggak was-was ini datang ke Pacitan itu kadang-kadang nanti jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan ini dimahalin, jangan-jangan aman gitu kan. Ya. Itu PR besar Mas ya. Iya Mas. Ya. Karena satu lagi nggak sih Mas, ramah investasi. Misalnya ada cerita kayak gitu kan banyak di wilayah investor mau masuk, asing dimasalahkan. Nah ini kan juga problem sebenarnya. Enggak ini sangat terbuka, apalagi ini kan pemerintahnya Mas Indra Tanur Bayu Aji ini bisa dilihat lah, dalam arti beliau ini Pak Bupati ingin melayani sebaik mungkin terhadap masyarakat, apalagi investor yang mau, kita sangat terbuka dan akan kita bantu dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Siap didorong juga Mas ya? Siap Mas. Karena memang untuk memaksimalkan potensi Pacitan nggak bisa sendirian Mas. Betul. Perlu banyak pihak gitu kan. Betul. Terakhir kalau gitu Mas Indra, pesan buat Empower apa Mas? Supaya mau main ke Pacitan, supaya mau support pembangunan di Pacitan, supaya Pacitan lebih sangar lagi Mas. Kan ini kayak semacam puncaknya segitiga wisata di Jawa Selatan nih Mas. Iya. Ya terutama sini bagi untuk investornya ya gitu kan ya, monggo gitu kan ya. Silakan berinvest di Pacitan, karena Pacitan itu banyak mempunyai potensi yang luar biasa gitu, sumber daya alam yang luar biasa gitu yang sangat layak dikembangkan. Terus yang kedua untuk wisatawan gitu, para wisatawan gitu kan ya, monggo gitu kan ya, silakan datang ke Pacitan untuk menikmati keindahan Pacitan, karena itu tadi Pacitan ini bisa dikatakan surganya pantai gitu betul. Yang ada di wilayah Jawa Timur ya khususnya ini. Jadi dengan tagline baru, semangat baru Pacitan, yaitu 70 Mile Sea Paradise, itu sangat layak dan sangat ini untuk dinikmati lah ya, dikunjungi gitu. Monggo silakan datang ke Pacitan ya. Gimana? Akhir tahun kita ke Pacitan nih Power, kayaknya ini habis ngobrol sama Mas Indra, mana langsung mikir Pacitan nggak sih akhir tahun. Terima kasih banyak loh Mas Indra. Sama-sama. Insight-nya luar biasa, dan dari Pacitan kita akhirnya bisa belajar bahwa untuk membangun wilayah itu nggak bisa sendirian Mas ya. Pemerintahan Pacitan sudah oke, tinggal PR-nya yuk kita sebagai warga masyarakat gitu kan harus juga support. Yang orang Pacitan support Pemkabnya, yang luar Pacitan main ke Pacitan gitu kan sih Mas? Betul. Karena wisata di Jawa Timur bagian selatan ini kayak sebenarnya bagus-bagus, cuman kurang viral. Ayo kita viralin, gitu kan? Sekali lagi terima kasih Mas Indra. Sama-sama. Insight yang luar biasa. Jangan lupa di share Empower. Kenapa? Ya Pacitan ini keren, ya kita harus ke sana lah. Jangan lupa juga kamu klik like sama subscribe biar kamu tahu di podcast Suara Rakyat bakal ada apa lagi seru-seru di sini tuh. Fadlan pamit, anyway Mas Indra juga pamit. Matur nuwun sekali lagi Mas. Matur nuwun. Have a good day ya, tak tunggu di Pacitan. Bye bye.